Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, ini bagus bahwa kamu tidak di sini hanya untuk bermain, namun juga baik untuk mengambil nafas sesekali. Oh, siswa halaman luar ini merasakan sesuatu yang tidak beres ketika dia mendengar bahwa Huo Yuhao menasihatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya. Melihat lencana di dada Huo Yuhao, ia terkejut. Lencana yang diberikan kepada murid halaman dalam berwarna merah. Ada juga gambar raksasa Strik di atasnya. Sangat jelas terlihat pada jubah putih Huo Yuhao. Oh, seorang senior dari halaman dalam. Apakah Anda seorang senior dari halaman dalam? Siswa halaman luar langsung terkesan. Para murid halaman dalam di Akademi Strik sangat dihormati. Mereka bahkan lebih dihormati daripada beberapa guru di halaman luar. Setelah semuanya, murid halaman dalam semua memiliki setidaknya 5 cincin roh. Yang lebih luar biasa bahkan memiliki 7 cincin roh. Jika ini adalah halaman luar, mereka sudah akan menjadi guru. Selain itu, mereka semua muda dan sangat berbakat. Para siswa halaman luar sudah berbakat dan siswa halaman dalam bahkan lebih dari itu. Biasanya siswa halaman dalam jarang berinteraksi dengan siswa halaman luar karena mereka sangat sibuk dengan kultivasi mereka. Jadi siswa luar ini sangat senang ketika dia bertemu dengan seorang murid halaman dalam. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, ya, senang bertemu denganmu junior. Siswa halaman luar melompat dengan bersemangat, senior, aku dipanggil Jinsa. Apakah Anda akan ke Pulau Dewa Laut? Huo Yuhao mengangguk. Siswa halaman luar bergetar dengan kegembiraan saat dia bertanya, apakah Anda akan pergi ke Kencan Buta Pavilion Dewa Laut malam ini? Huo Yuhao tersenyum. Ini adalah Kencan Buta Takdir Dewa Laut. Kamu mengatakan sesuatu yang salah. Aku terlalu bersemangat. Aku kehilangan kata-kataku. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, aku akan ke sana. Wow, bagus sekali, senior. Aku sangat iri padamu. Aku ingin tahu kapan aku bisa berpartisipasi, kata Jinsa bersemangat Huo Yuhao. Melihat seragamnya, dia adalah siswa kelas 3 atau kelas 4 dari gelombang kekuatan jiwanya. Sepertinya dia memiliki 3 cincin roh. Kamu akan mendapatkan kesempatan jika kamu bekerja keras. Mari bekerja keras bersama, junior. Aku akan pergi dan mendaftar terlebih dahulu. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, kita akan bertemu lagi. Saat dia berbicara, Huo Yuhao melambaikan tangannya sebelum dia terbang dan menuju pavilion Dewa Laut. Sampai jumpa senior. Jinsa balas melambai pada Huo Yuhao. Saat ini Huo Yuhao sudah lebih dari 10 meter jauhnya. Dia menyentuh permukaan danau dengan jari-jari kakinya saat dia menuju ke pavilion Dewa Laut. Bagi Huo Yuhao ini sangat mudah, namun Jinsa dipenuhi dengan kekaguman dan iri hati saat dia menyaksikan Huo Yuhao perlahan menghilang ke kejauhan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Kapan aku bisa sekuat senior ini? Dia bisa terbang di atas air tanpa melepaskan jiwa bela dirinya. Dia sangat kuat. Dia pasti setidaknya harus menjadi kaisar jiwa. Huo Yuhao secara alami tidak tahu bahwa Jinsa sedang mengevaluasi seberapa kuat dia. Segera ia mencapai Pulau Dewa Laut. Setelah mencapai pulau itu, ia secara alami langsung pergi ke pavilion Dewa Laut. Dia tidak tahu di mana mendaftar untuk Kencan Buta. Pavilion Dewa Laut setenang biasanya. Udara yang segar dan harum memberi seseorang perasaan yang menyegarkan. Itu tak terukiskan dan nyaman. Yuhao berlutut di depan pohon emas dan dengan hormat membungkuk 3 kali. Setelah itu, dia berdiri dan berjalan ke pavilion. Pavilion Dewa Laut sangat sepi saat ini. Setelah masuk, dia tidak merasakan aura siapapun. Dia juga tidak bisa menggunakan deteksi spiritualnya karena dia tidak ingin menakuti para penatua. Dia merasa sedikit tertekan sekarang. Ini sudah malam tetapi dia tidak tahu harus kemana. Untuk Kencan Buta Dewa Laut bahkan tidak ada yang bertanya. Namun pada saat ini perutnya mulai menggeram. Dia belum makan dalam beberapa hari. Huo Yuhao berjalan keluar dari pavilion Dewa Laut dan bergegas langsung
ke kantin di halaman dalam. Saat itu waktunya makan. Ketika dia pergi ke kantin, dia melihat banyak wajah yang dikenalinya. Selanjutnya makanan di halaman dalam telah disiapkan. Beberapa orang mengantri, sementara beberapa sudah makan. Hei, bukankah ini Wo Yuhao? Tamu yang langka, bagaimana dia punya waktu untuk datang ke halaman dalam? Beberapa suara tidak ramah berbicara. Ketika Wo Yuhao menoleh, dia segera melihat wajah yang dikenalinya. Itu Wu Feng, orang yang menentangnya ketika dia pertama kali masuk ke akademi. Sudah lama sejak dia bertemu dengannya. Wu Feng tampak kurang seram daripada sebelumnya. Tubuhnya jauh lebih ramping dan dia juga jauh lebih menggairahkan. Dia tampak sedikit seperti Ma Xiaotao saat itu. Ning Tian duduk di sebelah Wu Feng. Ketika dia melihat Wo Yuhao, ekspresinya juga berubah sedikit aneh. Mereka telah melalui ujian di lembah pertanyaan cinta Yin yang akhirnya Ning Tian berhasil mengubah jenis kelaminnya dan dia menjadi dia yang sekarang. Dia juga bisa menjadi pewaris sejati dari sekte Pagoda Cahaya Kibau. Setelah itu mereka berdua berkultivasi bersama di halaman dalam. Mereka meningkat dengan sangat cepat. Mereka pikir Wu Yuhao tidak akan bisa mengejar kecepatan kultivasi mereka karena dia terlalu sibuk di luar. Mungkin kesenjangan mereka sudah berkurang secara signifikan. Wu Feng, bagaimana kabarmu? Wu Yuhao menyapa Wu Feng. Pada saat yang sama dia mengangguk pada Ning Tian. Setelah Rami, dia tidak akan berkomentar banyak tentang perubahan gendernya. Bukan hanya Wu Feng dan Ning Tian yang ada di sana. Setelah mendengar percakapan mereka, beberapa wajah yang akrab datang. Dewa Bin dan Zulu ada di antara mereka bersama dengan si Huanyu. Mereka dulunya adalah sosok yang muncul di halaman luar. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu. Saat ini Wu Feng, Ning Tian, si Huanyu, Dewa Bin dan Zulu telah menjadi murid elit dari halaman dalam. Ketika Dewa Bin melihat Wo Yuhao, dia tidak acuh atau bermusuhan seperti sebelumnya, namun dia juga tidak terlihat ramah. Dia mengangguk kembali sebelum menarik Zulu pergi untuk mendapatkan makanan mereka. Wu Feng mendengus dan menjawab, aku baik-baik saja, tapi aku pikir kamu tidak sebaik itu. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu masih seorang murid halaman dalam? Aku belum pernah melihatmu berkultivasi di halaman dalam. Wo Yuhao tertawa getir. Tentu saja aku belum resmi lulus. Aku di sini hari ini untuk mengikuti tes kelulusan. Mata Wu Feng cerah. Tes kelulusan? Sepertinya kamu percaya diri. Tes kelulusan kita sangat sulit. Wo Yuhao berkata, biarkan aku mencobanya. Jika aku tidak bisa, aku akan terus bekerja keras. Duduklah, aku akan pergi makan. Ketika dia berbicara, dia berbalik dan pergi untuk mengambil makanan. Dia benar-benar sangat lapar sekarang. Meskipun Wo Yuhao tidak terlalu tampan, dia memiliki aura yang sangat istimewa. Bahkan di kantin yang penuh elit, ia menjadi fokus perhatian semua orang ketika ia masuk. Wu Feng memutar bibirnya dan berbisik kepada Ning Tian. Ning Tian, bagaimana menurutmu kultivasi Yuhao saat ini? Apakah kamu pikir dia seorang sagi jiwa? Ning Tian menjawab, aku kira begitu. Dia sudah menjadi anggota Pavilion Dewa Laut sejak beberapa waktu yang lalu. Dia menikmati hak istimewa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kita semua. Meski aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan selama ini, rasanya dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wu Feng mendengus dan berkata, jadi bagaimana jika dia lebih kuat? Kita telah bekerja sangat keras baru-baru ini. Kita akan dapat menutup celah. Dia mekar lebih awal, tetapi jika dia tidak bekerja keras, dia akan segera menyusul. Saat kita menjadi Feng Hao dulu, kita tidak tahu siapa yang akan lebih kuat. Ning Tian menggelengkan kepala saat dia terkekeh. Dia tidak mengatakan apa-apa sebenarnya. Baik dia maupun Wu Feng tahu bahwa mereka tidak bisa dibandingkan dengan Wo Yuhao dalam hal bakat. Wu Feng tidak akan mengakuinya hanya karena kesombongannya sendiri. Mereka semua tahu bahwa Wo Yuhao sudah lama melampaui level mereka. Mereka selalu memperlakukan Wo Yuhao sebagai target. Adapun apakah mereka bisa mengejarnya, itu tidak diketahui. Mereka bukan satu-satunya yang memperlakukan Wo Yuhao sebagai target. Si Huanyu dan yang lainnya berbisik pada saat ini. Aku pikir akan sulit untuk mengejarnya. Dia bahkan mendirikan pagoda roh. Ketika kalian semua dituju cincin, apakah kalian akan memilih untuk bergabung dengan roh? Setelah mendengar kata-kata si Huanyu, Wu Feng dan Ning Tian saling memandang dan tidak bisa menyembunyikan keinginan mereka. Mereka telah melihat betapa efektifnya roh. Saat ini, semua orang tahu bahwa roh sangat meningkatkan kemampuan master roh. Jika roh digunakan dengan baik, itu bisa jauh lebih kuat daripada cincin roh. Roh adalah yang terbaik
Setidaknya sampai sekarang, tidak ada yang menyatu dengan dua roh seperti yang dimiliki oleh Wu Yuhao. Si Huanyu merendahkan suaranya. Jika kalian ingin menyatu dengan roh, yang terbaik adalah jangan menyinggung perasaannya. Dia memegang posisi penting di pagoda roh. Bahkan para tetua di pagoda roh menghargai pendapatnya. Jika dia menemukan trik atau melakukan apapun, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Wu Feng ketakutan dan menarik kembali permusuhan awalnya untuk maestro jenius seperti mereka. Kemampuan dan kultivasi masa depan tidak bisa dianggap enteng. Ning Tian tertawa ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Wu Yuhao begitu kecil, dia tidak akan begitu sukses sekarang. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Namun aku tidak berpikir dia hanya kembali untuk ujian kelulusan. Wu Feng tertegun ketika dia bertanya, jangan bilang kau sedang berbicara tentang kencan takdir Dewa Laut malam ini. Ning Tian mengangguk dan berkata, dia mungkin berpartisipasi kalau tidak. Mengapa dia kembali dalam 2 hari ini untuk mengikuti tes? Wang Dong hilang dan dia belum lulus. Dia juga lajang. Menurut aturan halaman dalam, dia harus berpartisipasi. Ekspresi Wu Feng berubah aneh saat dia memandang Ning Tian. Ning Tian memerah dan bertanya, mengapa kamu menatapku? Semuanya di masa lalu. Wu Feng terbatu dan berkata, tidak ada, aku akan mengawasimu. Ayo pergi dan menonton malam ini. Ning Tian mengangguk dan berkata, ayo pergi. Kita bisa menonton dari atas kapal. Wu Yuhao melahap makanannya dan tidak meninggalkan apapun di piringnya. Baru saja dia selesai makan, seseorang mengetuk mejanya. Yuhao bingung ketika dia mengangkat kepalanya. Terganggu saat makan, tidak terlalu tepat. Awalnya dia pikir itu adalah Wu Feng atau Dewa Api, namun dia mendapati bahwa itu adalah pria parubaya yang tidak dia kenal. Ketika dia mengangkat kepalanya, pria ini tampaknya seperti berumur 30 tahun. Dia tampak sangat khusyuk dan bertanya dengan dingin, siapa yang meminta makan di kantin halaman dalam? Kau siapa? Beritahu aku namamu. Apa? Wu Yuhao tertegun. Aku murid halaman dalam. Mengapa aku tidak bisa makan di halaman dalam? Pria parubaya itu mendengus. Apakah kita memiliki murid seperti ini bahkan tidak mengenakan seragammu? Ini Wu Yuhao sedikit canggung. Maafkan aku. Anda harusnya menjadi guru di halaman dalam. Aku sudah lama tidak berada di halaman dalam dan seragamku tidak lagi muat untukku. Itu sebabnya aku mengenakan sesuatu yang lain. Lihat, ini rencanaku. Saat dia berbicara, Wu Yuhao dengan cepat melepaskan rencananya dari dadanya dan menyerahkannya. Pria parubaya itu mengambil rencananya dan segera berbalik untuk pergi. Kau ikut aku ke kantor urusan akademik. Dia mulai berjalan saat berbicara. Wu Yuhao tertegun sejenak. Mohon tunggu, aku kira aku tidak punya waktu. Wu Yuhao buru-buru berdiri dan mengikutinya. Kenapa kau tidak punya waktu? Pria parubaya itu mengerutkan keningnya dan wajahnya masih sedingin biasanya. Wu Yuhao memaksakan tawa dan berkata, aku di sini untuk berpartisipasi dalam kencan takdir Dewa Laut. Ekspresi pria parubaya itu penuh dengan penghinaan. Kau berpartisipasi dalam kencan takdir Dewa Laut. Kau akan mengikutiku untuk menangani masalah menumpang ini. Aku tidak peduli jika kau pernah menjadi mahasiswa dari halaman dalam, paling tidak kau tidak dianggap sekarang. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya dan bahkan jika kau melakukannya, kembali ke halaman dalam untuk mendapatkan makanan gratis bertentangan dengan pengaturan akademi. Ikuti aku untuk diselidiki, dan jika aku mengetahui bahwa kau sering menumpang di sini, aku akan membatalkan statusmu sebagai siswa dan mengambil sertifikat kelulusanmu. Hah? Wu Yuhao tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah ini serius hanya untuk makan? Selanjutnya, aku masih seorang siswa dari halaman dalam. Pria parubaya itu tertawa. Akademi terlalu lunak. Itulah alasan mengapa penjahat sepertimu telah berkembang dan berhasil. Makanan di halaman dalam sangat berharga. Bagaimana itu bisa diberikan kepada orang sepertimu yang merobek orang begitu saja? Lihat saja berapa banyak yang telah kau makan. Apakah kau tahu berapa nilai makanan ini? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.